Halo guys, balik lagi di podcast Cuma Ngomong with Kak Reja. Kali ini di video terbaru podcast. Kemarin kita udah ngomongin tentang marketing. Hari ini ada yang berbeda dari Kak Reja. Dan di sini juga Kak Reja pastinya nggak sendirian. Karena di podcast Cuma Ngomong ini semua kita akan ngobrol bareng orang-orang yang bisa berkompeten ya kayak di bidangnya. Kalau kemarin gue udah ngobrol dengan teman gua di salah satu perusahaan Honda ya, kan Siap. itu ngobrolin tentang motor Kak ya, walaupun nggak banyak manfaat lah. Kenapa hari ini gua ngobrol bareng Kak Heri karena ya mungkin banyak sedikit motivasi-motivasi yang mungkin bisa mengubah ya dari pola pikir penonton sahabat kreatif ini. Kayak siapa dulu sahabat kreatif ini Kak? Halo teman-teman semua. Asik Kak. Oke, jangan lupa kalaupun nanti di perjalanan sepanjang video ini ada yang nggak suka ya tinggal di dislike aja, kalau bagus tinggal di like aja gitu Kak Eri ya. Iya, Nah, siap. nggak perlu berlama-lama lagi, di sebelah saya ini ada salah satu mentor juga, terus juga ini adalah siapakah? Silakan perkenalkan Kak Heri. Mari. Gak usah gini gugup, santai gitu kan ya. Deg-degan nih. Silakan Kak Heri, siapa? Namanya perkenalin dulu. Nama aku Heri. Panggilan. Panggilan Heri Kareja. Oh iya. Aktivitas sekarang Aktivitas sekarang banyak. banyak ya, semua diambil gitu ya. Semua enggak gitu ya. Kak Heri ini sekarang fokusnya lagi di bidang apa nih Kak? Kalau boleh tahu. Ada beberapa bidang sih Kareja. Pertama itu kerja sebagai konsultan pemberdayaan masyarakat. Oke. Terus juga Kak Heri ada WO, Wedding WO. Organizer. Siap. Selain itu aktif juga di event organizer. Organizer. Terus sebagai fasilitator outbound. Wah, fasilitator. Oke. Terus ada usaha kuliner juga, Heeh. namanya Ramen Meledak Kareja. Ramen meledak. Iya. Ya. Iya, alhamdulillah. Jadi memang banyak banget bidang Kak Heri ya. Banyak Nggak pusing banget, banyak. Enggak sih, enjoy. Enjoy ya. Dari segitu banyaknya bidang, mungkin kita sedikit review. Siap. Emang dulu lu itu siapa sih Kak? Lu itu kok bisa memutuskan dulu cita-cita lu apa dulu waktu SD dulu? Kalau bisa ngambil banyak bidang, cita-cita lu apa kalau boleh tahu dulu? Jadi Apa pemain sebenarnya bola apa? cita-cita itu berubah-berubah Kareja. Heeh. Sesuai usia. Mm-mm. Semakin dewasa, cita-cita kita semakin realistis. Gitu lah kira-kira. Dulu SD maunya apa lo? Maunya dulu jadi pilot. Tapi sekarang gak kesampaian jadi tukang mie ya. Jadi masak. Terus berjalan berubah itu waktu umur berapa? Waktu jadi ceritanya dulu waktu SMP. Ini gue langsung cerita aja. Nggak apa, santuy. Langsung cerita aja. Kok bisa banyak sih? Heeh. Terus kenapa nggak pilih satu? Ya, Nah, pasti jadi pertanyaan dong. betul. Kok dari sekian banyak profesi mau diembat semua? Terus kok bisa dapat segitu banyak? Heeh. Nah, dimulai dari dulu waktu SMA. SMA. Itu memang hobinya organisasi Kareja. Oh, SMA organisasi. Iya. Apa aja organisasi? OSIS OSIS. sama kelas 10 jadi PK. Kelas 11, 12 itu OSIS. OSIS. Terus ekskulnya pas Kibra dulu. Kibra. Nah, memang hobinya dulu organisasi. Organisasi. Ya, jadi dispen terus lah dulu ceritanya. Sampai guru bilang, "Lu kalau keluar lagi gua keluarin dari kelas itu." Pasti udah Iya. keluar belum sama guru, Kak? Sudah Udah. sering. Udah sering ya. Jadi kalau ada anak OSIS masuk ke kelas tuh, Heeh. guru udah tahu siapa yang mau dipanggil keluar untuk Pasti dispen. Heri itu ya. Benar. Terus? Nah, dari hobi itulah sebenarnya semuanya bermulai. Semuanya bermula dari organisasi Kareja. Semua bermula dari organisasi. Benar. Dulu sebelum SMA memang gak ikut organisasi. Enggak. Jadi lu SMP-nya ngapain? Jadi SMP ya cuman nongkrong ini aja sama teman-teman aja. Kalau nongkrong sama teman-teman sering diceng-cengin nggak? Oh iya, waktu SMP dulu kayak gitu. Kenapa? Cuman waktu SMA sudah mulai berubah lah. Kenapa lo memutuskan untuk berubah? Kan dulu udah di zona nyaman nih di SMP ya. Mungkin lo nggak, aduh gua nggak mau lah
ikut organisasi mungkin nggak berani ngomong. Benar-benar. Udah gue diem aja di kelas lah, dibiarin jajan. Nah kenapa lu mutuskan SMA kelas 10 apa udah kelas 11 berubahnya? Kelas 10 Kelas 10. Nah kenapa lu mutuskan? Karena jadi KHR yang dulu itu nggak asik. Gitu. Emang kan rasanya nggak asik gitu, orangnya nggak asik gitu. Iya. Orangnya tertutup, pendiam dan lain-lain. Tertutup Nah, dia. setelahnya masuk SMA itu dirasa perlu untuk berubah. Nah kebetulan dulu masuk sekolah yang favorit lah ya. Sekolah favorit. Masuk sekolah terus SMA itu mulai mulai aktif di organisasi. Aktif ya. Udah nyoba kecanduan Kak Reja. Kecanduan. Jadi malah lebih senang belajar di luar ruang kelas daripada di dalam ruang kelas ya. Faktor selain mumet apa itu? Nggak tahu ya, itu karena ini aja, bawaan aja kayaknya. Jadi pengennya itu di luar ruang kelas aja. Tapi ini untuk hal-hal yang positif. Ya benar. Nah, ngerubah lu yang tadinya pendiam, kan lu pendiam nih, pasti kan susah kan. Benar-benar. Terus lu masuk organisasinya, notabene pas Kibra yang suruh ngomong izin segala macam. Pernah ada hal menarik kayak misalnya lu ceritain sama teman-teman sahabat kreatif pertama kali first impression, wah ya kan, lu ikut organisasi pas Kibra atau segala macam. Jadi uniknya di pas Kibra itu kita dipaksa untuk ngomong. Dipaksa untuk ngomong. Nah, disinilah mulai terbiasa. Memang dipaksa sama senior, sama kakak kelas gitu. Memang dipaksa dari kelas 10. Jadi yang tadinya sedikit ngomong harus banyak ngomong. Apalagi ketika udah jadi senior nih, udah kelas 11 dan kelas 12. Terus udah masuk OSIS juga. Udah mau nggak mau. Gitu. Nah, di situ mulai banyak perubahan. Dari diri lu kayak. Benar. Nah, lulus SMA Kak Reja itu masuk jurusan akuntansi di Unila. Jurusan akuntansi, lu IPS berarti ya? IPS. Akuntansi. Jurusan akuntansi di Unila. Karena kan banyak yang tadinya IPA, kuliahnya IPS. Nah, bingung juga gue itu. Nah, terus? Nah, ini ada yang menarik lagi Kak Reja. Gimana Kak? Ini, terkait jurusan ya. Untuk adik-adik yang milih jurusan di kuliah ya. Ada yang menarik juga. Dulu sebenarnya kelas 10, kelas kan jurusan itu di kelas 11. Ya. Kakak itu masuk IPA sebenarnya. Kak Heri dulu masuk IPA. Masuk IPA pas kelas 11. Terus ngomong sama wali kelas. Bu, saya masuk IPA, bisa nggak kira-kira pindah ke IPS? Bisa nggak gitu ya? Terus karena Kak Heri ngerasa nyamannya di IPS. Iya. Yang dulu semua orang itu rebutan masuk ke IPA. Gitu. Tapi lu milih untuk IPS. Milih untuk agak sengklek juga. Iya. Udah ditunjuk IPA, anak pendiam, ngapa lu mau IPS? Lu masuk kesehatan apa? Mungkin gitu itu guru ya. Karena dulu itu waktu masuk, jadi gini, dulu itu kebijakannya adalah anak IPA itu bebas milih semua jurusan. Anak IPA bebas pilih semua jurusan. Sedangkan IPS terbatas jurusan kuliahnya yang harus dipilih. Nah, itu menyebabkan banyak orang masuk IPA. Tapi karena kakak ngerasa nyamannya belajar IPS, malah milih, terus ngomong ke guru. Terus wali kelas ngomong, wah kebetulan ada wali murid semalam nelpon ibu, minta tolong anaknya yang di IPS mau masuk ke IPA. Ceritanya gitu. Kamu mau, kata dia. Iya saya mau Bu, saya suka rela. Jadi itu rezeki ya kayak sukarela ya. Iya sukarela. Jadi ya mungkin agak aneh gitu. Tapi ini satu pelajaran yang bisa diambil bahwa kita harus tahu kita mau kemana gitu. Kita harus tahu kita mau kemana. Kita harus tahu kita mau kemana. Jurusan apa yang mau kita ambil. Terus kita nyaman itu belajar apa. Nah itu penting untuk adik-adik dari SMA. Ya, jadi dari SMA itu memang sudah tahu nih keinginannya gitu. Bukan malah ngikut aja. Benar, bukan malah ngikutin tren. Kalau ngikutin tren ya kayak IPA dulu. Iya. Karena semua orang tuh berbondong-bondong rebutannya masuk IPA. Karena IPA pada saat itu ya itu punya keleluasaan memilih jurusan. Anak IPA itu boleh masuk fakultas ekonomi, manajemen, akuntansi, ekonomi pembangunan. Sedangkan anak IPS nggak boleh daftar kedokteran. Iya benar, nggak mungkin. Belum pada orang ada Pulau Sumatera itu nggak mungkin, kan? Terus nggak boleh juga ikut teknik sipil. Ya betul. Agak aneh ya.
Jadi karena itu banyak lah orang-orang masuk. Tapi Kak Heri punya keputusan yang berbeda. Nah ini juga penting sih kayak rasa. Jadi memang dari awal kita harus tahu kita mau kemana tujuan. Memang dari awal kita harus tahu tujuannya kemana. Benar. Dan itu lu sudah membawa ataupun mempunyai jawaban kelas 10. Mendesain itu dari kelas 10. Kelas 10. SMA. Dan itu lu nggak ada yang ngarahin? Nggak ada. Itu by pengalaman? Iya, apa research? Berdasarkan pengennya aja. Feeling aja ya? Jadi begitu belajar, jadi kan itu kita belajar kelas 10 itu belajar semua Kak. Matematika, biologi, kimia. Ya betul. Geografi, sejarah dan lain-lain. Ya. Dan kakak lebih senangnya belajar IPS dibanding belajar IPA. Dibanding belajar IPA. Iya. Kalau gue dulu itu gue masuknya IPA. Alasannya kenapa gue masuk IPA Kak? Ceritanya gini. Dulu di sekolah gue IPA itu masuk pagi, ya kan? Nah, gue itu kelas 10 udah masuk siang, gue nggak mau. Jadi gue pikir gue harus masuk IPA, masuk pagi. Tuh, pas naik kelas 11. Ternyata gantian ya katanya. Yang kelas 11 IPA masuk siang, yang IPS masuk pagi. Aduh, asem banget gue kampret. Mau pindah lagi nggak bisa Kak katanya. Udah lu di sana aja gitu. Aduh. Tapi kan sekarang IPA lagi ya. Iya. Tapi memang sekarang itu sih Kak kekurangan anak-anak sekarang. Apa sama adik-adik atau teman-teman kita ya, yang sekarang kan udah pada banyak lulus SMA. Benar-benar. Terus lu juga tuh berarti lu berjalan dari kelas 10 udah memutuskan PS. Benar. Memutuskan ambil akuntansi dan lu passionnya di situ. Benar. Dan lu juga berorganisasi. Iya. Gimana lu memanage-nya itu? Antara sekolah, organisasi. Nah, karena senang tadi itu, karena hobi tadi itu. Jadi kalau kita disuruh dispen atau mau ada pertemuan rapat, ada satu feel, satu perasaan itu yang antusiasnya lebih tinggi gitu. Oke. Dibanding belajar di dalam kelas. Nah itu nggak tahu, itu bisa kakak rasain aja dari dulunya. Nah ini makanya soal pembagian waktu ya ini enak-enak aja. Iya. Tapi terkadang ya ada juga yang keteteran ya, kayak namanya manusia kan ya. Teman ya dari situ pun kita bisa belajar gimana sih nanti ketika lulus SMA, ya kan ya. Benar. Impactnya gimana kan banyak yang gitu. Ini impactnya ke karir Kak Reja. Nah ini kita mulai masuk nih. Oke, siap. Setelah lulus SMA, Kak Heri ngambil akuntansi di Unila. Oke. Selama kuliah, karena hobinya dulu organisasi, mulai cari pekerjaan freelance. Pada saat kuliah. Itu sebagai event organize. IO ya. IO ya. Siap. Dulu produk yang itu lumayan, produk minuman yang ternama lah. Coca-Cola. Kalau sebut brandnya juga gue bebas. Siapa tahu ada endorse ya kan, dari Coca-Cola, dari Adem Sari juga nggak apa-apa, ya kan? Ya. Dulu pertama kali IO itu ikut produknya Danone. Maison lebih tepat. Maison, siap. Jadi pada saat itu Maison mengeluarkan produk baru. Dan Kak Heri itu sebagai tim leader untuk sebagai promosinya lah. Di mall-mall. Jadi kayak buat event, buat game biar orang-orang itu bisa tahu produknya, bisa kenal dengan produk. Dulu awal-awal masuk IO itu semester berapa? Semester 4. Udah nge-hire kegiatan gitu. Sudah. Itu dapatnya dari senior di organisasi Kak Reja. Terus sempat diambil orang nggak? Karena sekarang lagi rame sih kayak ngambil itu. Jadi aduh. Skip. Terus. Jadi kenapa bisa masuk ke sana? Itu karena diajak sama senior di organisasi dulu. Karena dia tahu kemampuan SMA. Kemampuan Kak Heri. Value-nya seperti apa. Beliau tahu. Jadi makanya ketika dia butuh orang untuk di IO-nya, dia menghubungi Kak Heri walaupun pada saat itu masih kuliah. Nah, ini keuntungan. Kita banyak teman. Betul. Kita berorganisasi di sekolah, keuntungannya di situ. Bayangin, belum lulus kuliah udah di-hire orang. Karena tahu kemampuan kita, karena kenal di SMA dulunya gimana. Gitu. Karena ini kayaknya cocok nih dia ini untuk pekerjaan yang. Nah, lulus SMA, lulus kuliah. Lulus kuliah, jadi Kak Heri itu ngerasa. Nah ini makanya Kak Heri bilang, ternyata cita-cita itu berubah-berubah.
Dan nggak apa-apa kan Kak ya? Ya nggak apa-apa juga. Iya. Jadi waktu SMA itu Kak Heri punya cita-cita kerja di perusahaan menjadi seorang akuntan. Oh ya. Pas kuliah kok kayaknya bosen ya di kantor terus ya. Iya. Pengen wirausaha, pengen dagang, pengen punya produk yang kita bisa jualan. Kita bisnis lah, entrepreneur. Iya. Itu di akhir-akhir kuliah Kak Reja ketemunya. Akhir-akhir kuliah malah. Benar, berubahnya. Kebayang nggak? Udah lagi nyusun skripsi, lu berpikir gitu ya? Malah berubah. Kok jadi enak. Dan Kak Heri berpikir kalau cuma ngarapin gaji, iya. Ini nggak bener nih. Lama nih kayaknya. Suksesnya lama nih. Makanya Kak Heri pada saat itu berpikir harus punya bisnis. Oh, nggak cuma kerja, tapi harus punya bisnis. Sehingga setelah lulus kuliah Kak Heri memilih untuk berbisnis dulu daripada bekerja. Membangun bisnis dulu baru bekerja. Kalau sekarang kan banyak yang kerja nyari modal baru bisnis ya. Nah Kak Heri kebalikannya, bisnis dulu baru kerja gitu ya. Dari SMA itu emang udah kebalik semuanya. Iya. Orang suka IPA, Kakak suka IPS ya. Iya, ini mau akuntansi berubah-berubah. Iya, ini akuntansi, orang-orang lulus itu mau kerja di bank. Ini Kak Heri jualan di pinggir jalan. Notabene orang banyak yang nggak kuliah, ngitung langsung di lapangan. Bener. Gitu ya. Lu udah S1 masih gitu. Masih dagang. Luar biasa. Gitu, kan. Tapi Kak, menurut lu gimana pendapat lu dengan anak-anak era zaman now sekarang yang ngerasa udah ngemutusin gue harus mencapai satu cita-cita, misal gue pengen masuk polisi gitu ya, terus dia nggak ada backup plan, kayak lu kan backup plannya banyak kan, backup plan B gitu ya. Benar. Nah terus ya udahlah gue ngalir aja. Nah menurut lu gimana dengan orang yang begitu dan harusnya gimana? Kayak kita naik ojek ya, terus ditanya sama abang, Dek mau kemana? Terserah abang aja. Iya. Nah terus kan si ojek masih bingung Kak Reja. Iya. Ya ini kok aneh banget terus nih. Terus ojeknya bilang turun aja dulu, kampret lo, nyusahin gua gitu. Mau ngerjain tuh gimana nih? Gitu kan. Ya udah kita naik ojek, kalau nggak tahu tujuan ya keliling-keliling kota aja. Nah kira-kira gambarannya gitu. Nah makanya mengenal diri itu sangat penting sih. Dan itu harus dilakukan dari SMA. Jangan ketika kuliah sudah terlambat. Bukan terlambat sih, maksudnya lebih baik dari awal. Iya. Itu bisa kita mendesainnya lebih enak dibanding sudah akhir-akhir baru ketahuan aku nggak nyaman. Iya. Kalau Kak Heri pada prinsipnya nyaman lanjutin, nggak nyaman tinggalin. Harusnya itu gitu. Prinsipnya nyaman lanjutin, nggak nyaman tinggalin ya. Ya kalau lu nggak suka sama gue, tinggalin. Kalau lu suka, ayo kita lanjut gitu kan ya. Ini tentang karir lo ya, bukan tentang yang lain ya. Jadi harus punya tujuan. Benar ya. Dan tujuan itu ya nggak harus satu gitu ya. Benar, bisa harus banyak gitu. Kalau lu memang nggak sampai masuk polisi ya, mungkin bukan di sana rezeki lu ya. Udahlah, gimana gitu kan ya. Nah sehingganya setelah lulus kuliah teman-teman pada ngelamar nih di bank, buat lamaran untuk kerja di bank. Kak Heri ngerasanya gaji UMR kan, kalau kita fresh graduate itu gajinya UMR kan ya. Mau kerja dimanapun. Iya benar. Fresh graduate pasti UMR. Dan Kak Heri ngerasa kurang. Ya. Nah karena harus punya backupan. Nah makanya memilih untuk membangun bisnis. 2 bulan lulus wisuda itu Kak Heri buat gerobak. Jadi orang-orang buat surat lamaran, Kak Heri buat gerobak ramen. Jadi di situ awal ya. Tahun berapa itu awalnya? Itu 2013. Lu semester berapa itu? Sesaat 2 bulan setelah wisuda. Setelah wisuda langsung buat. Yang lain udah persiapin amplop lu buat gerobak. Yang lain ngeprint surat lamaran. Kak Heri buat gerobak. Karena bagi Kak Heri itu sepenting-pentingnya gelar sarjana, itu lebih penting gelar barang dagangan. Iya betul ya. Jadi uangnya itu, karena uangnya lebih banyak kita gelar barang dagangan. Iya daripada gelar sarjana. Apalagi fresh graduate. Iya. Cuma di sini bukan berarti kita menyalahkan. Enggak salah juga kalau teman-teman mau memilih kerja dulu juga nggak masalah. Cuman kan ini balik lagi ke masing-masing kayak. Benar. Jadi yang harus ditekankan adalah memang
harus menentukan. Benar, ya. harus tahu dulu. Harus tahu dulu gimana ya kan ya. Nah, itu buka ramen itu nggak semudah yang dibayangkan Iya, buka ramen itu gimana? Lu cerita sedikit lah, mungkin teman-teman tahu. Ramennya ramen meledak kan ya. Ramen meledak namanya. Gua tahu ramen meledak yang udah ada berapa cabang? 4, 5. 6 ya. Wah, alhamdulillah mantap. Ada yang di luar Lampung juga ya. Di ya, Bandung, di Bandung sama di Serang. Serang, seberang. Ya, teman-teman kalau ada yang nonton di Bandung bisa mampir di daerah mana itu? Ada larang ya. Sama di Serang ya. Itu gimana? Pertama kali lu merintis dari yang tadi lu bilang modalnya 2 juta misalkan. Benar, cuma buat gimana? Gerobak doang modal. Modalnya mulai dari gerobak. Terus ya learning by doing aja Kareja. Jadi sebenarnya pertama kali konsumen ini ya. Pertama kali Kaheri buat ramen untuk konsumen. Iya. Itu mie-nya nggak matang. Pertama kali lu buat mie-nya nggak matang. Kebayang kan? Jadi dia makan itu nggak habis. Emang sebelumnya lu nggak riset, misalkan lu ngelihat orang jualan mie ayam gitu, nggak riset dulu? Enggak. Langsung aja buka gerobak jual mie dan nggak matang. Ya dulu kan semangat banget. Iya. Kita masih muda lagi ya. Muda tuh semangat banget. Pokoknya gue buka dulu. Ya betul. Sudah buka, si konsumen ini nggak habis Kareja. Itu konsumen pertama itu. Konsumen pertama ramen meledak. Nggak habis. Dulu bukanya di Stadion Pahoman. Pelataran akhir Stadion Pahoman. Karena dia nggak habis, pas dia bayar, kakak tanya, gimana kak ramennya? Terus dia bilang, mie-nya kurang matang kak. Lep gitu kan. Waduh. Mie-nya kurang matang kak. Nggak matang, makanya dia nggak habis. Ya. Terus kakak evaluasi, kenapa mie bisa nggak matang? Dicoba kan, berkali-kali, ini matang kok. Besok dicoba lagi. Ternyata memang masak mie itu nggak semudah yang dikira. Bukan gerang air, bukan mendidih, cuman masukin mie doang. Nggak kayak gitu kan? Enggak, ternyata ada tekniknya. Tekniknya gimana itu? Dari tingkat kepanasan si air. Itu berpengaruh. Terus tingkat bahan baku mie-nya berpengaruh juga. Jadi semuanya itu kompleks ternyata. Nah, tapi dari situ belajar. Jadi makanya sampai sekarang Kaheri bisa tahu tingkat kekenyalan mie yang enak itu ya dari pengalaman. Jadi learning by doing. Dari awal. Jadi usaha Kaheri itu benar-benar dari nol. Tapi nggak tahu apa-apa. Modal berapa dulu kalau boleh tahu? Sebut angkanya nggak? 5 juta. Buat gerobak itu? Buat gerobak itu 3 juta. Gede lu itu kak modal itu. Iya. Apalagi lu anak muda. Tapi kan pada saat itu sebelum wisuda Kaheri sudah freelance di IO. Oh, jadi lu ngumpulin di situ. Jadi pas IO dapat uang itu ditabung. Enggak di kemana-mana, uangnya ditabung untuk modal yang 5 juta itu. Dari situ lu bisa buat gerobak. Dan 1 bulan tuh udah bikin koin. Berapa? Udah balik modal. Sebulan. Berapa tuh? Maksud porsinya yang kejual yang lu ingat 100, 1000 sebulan? Sehari pernah sampai 100. Sehari waktu itu. Pada saat itu. Apa yang ngebuat diri ramen meledak ini pada saat itu bisa rame? Pertama nggak ada yang jual ramen dengan konsep kaki 5. Oh iya benar, di Lampung belum ada. Nggak ada. Ada. Kalau di mall banyak. Iya. Terus juga ramen cuman ada di mall. Betul. Pada saat itu. Dan itu juga baru 1 yang buka. Ya. Baru 1. Betul. Jadi ramen ini adalah produk baru. Ya. Produk baru, makanya orang penasaran mau coba, pas dicoba ya enak. Iya. Walaupun rame. Walaupun awalnya agak mentai kan ya. Jadi kan berawal dari kesalahan dulu, kemudian diperbaiki, jadilah yang bagus gitu ya kayak. Karena Kaheri pikir itu kita itu jangan kebanyakan mikir baru melangkah. Benar. Jadi jangan kebanyakan mikir baru melangkah. Jadi kalau kita kebanyakan mikir, kita itu nggak akan melangkah Kareja. Tapi kalau kita melangkah, kita pasti mikir. Ya betul. Betul. Konsep itu gitu. Kalau dipikirin terus, ya nggak akan melangkah. Ya. Tapi kalau ngelangkah dulu, mikir nih. Ya mau kemana kan? Kalau gua ke kanan, bener gak? Ya. Benar. Kalau gua nginjek ini kena duri apa enggak gitu kan? Jadi konsep kita mau mulai bisnis itu gitu.
Jadi jangan banyak mikir ya. Jangan banyak mikir. Apa nanti Jadi gue gagal? buka aja dulu gitu, baru dipikirin. Bukan lo mikirin dulu, gak kebuka-buka ujung-ujungnya ya. Iya, ujung-ujungnya daftar kerja lagi kan. Karena banyak orang yang nanya, Kak, bisnis yang bagus tuh bisnis apa ya, Kak? Bisnis apa? Banyak kan yang nanya. Iya, banyak banget. Kak selalu bilang, bisnis yang paling bagus adalah bisnis yang dibuka. Bisnis yang dibuka, kalau nggak dibuka nggak bagus. Sambil ketok dikit paling ketok. Ya kan? Benar. Iya. Lanjut, Kak. Ya, siap. 2 tahun buka ramen. 2 tahun buka ramen. 2 tahun buka ramen nih. Udah berjalan 2 tahun. Oke. Sudah ada sistem. Ya. Udah ada sistem, udah berjalan. Ada teman nelpon. Teman di kampus dulu. Ya. Lu mau kerjaan nggak? Di tempat gua butuh nih akunting yang biografinya gua rasa lu cocok. Dia bilang gitu. Oh mau. Kata Kak Heri bilang gitu kan. Kebetulan pada saat itu gajinya 2 kali UMR. Kak Heri langsung tanya gajinya dong. Gajinya berapa? Wih lumayan, 2 kali UMR Kak Reja. Iya. Kita 5 juta juga kan. Iya. Ambil. Iya. Sepakat. Karena pada saat itu ramen sudah berjalan by system. Ya. Jadi selama 2 tahun itu Kak Heri itu dagang, itu mempelajari semuanya, menganalisa semuanya, sehingga dapatlah satu sistem yang kita nggak perlu datang, tapi semua karyawan udah bisa. Gitu. Jadi kita pengembangan SDM. Jadi ramen ditinggal, udah bisa tinggal ya. Jadi kita nggak perlu di sana, itu ramen udah jalan sendiri. Nah, baru di situ Kak Heri memutuskan untuk kerja. Iya. Karena lumayan juga, gajinya besar juga. Iya, betul. Jadi bisnis dulu baru kerja. Iya. Itulah tujuan lu kan ya. Benar. Terus sebagai konsultan ekonomi. Dan itu linear dengan jurusan akuntansi. Jadi buatnya pembukuan juga, uang. Dan nggak mengganggu. Dan nggak mengganggu si ramen. Karena sistemnya sudah berjalan. Benar. Gitu ya. Jadi memang kalau gue tangkap dari apa yang udah lu lakuin itu, lu nemu cara lu sendiri kayak. Benar. Gitu ya. Ketika orang lain ngelamar pekerjaan, ini pekerjaan yang datang. Karena ya kita mempersiapkan untuk lompat lebih tinggi gitu ya. Benar. Kita kan kayak apa tuh, hukum bola yang ditekan air kan. Terus tekan makin meledak. Nah ini yang Kak Heri bilang tadi Kak Reja. Iya. Value, nilai diri itu penting kita bentuk dari sejak ini, dari SMA. Nah ini catatan juga ya untuk teman-teman yang masih kuliah dan SMA. Betul. Membentuk karakter itu penting. Membentuk nilai diri itu penting. Karena gini, semua pekerjaan yang Kak Heri punya, semua bisnis itu berdasarkan pertemanan. Jadi gini, kalau kita ngerekomendasi, jadi orang itu nggak akan sembarangan ngerekomendasiin orang lain untuk kerja di tempat dia kerja. Betul. Kenapa? Karena kalau kita ngerekomendasiin, misal Kak Heri ngerekomendasi Reja untuk kerja di tempat Kak Heri. Ketika Kak Reja kerja di tempat Kak Heri, ternyata Kak Reja jelek. Yang malu siapa? Kak Heri. Karena Kak Heri yang bawa. Betul. Sehingganya kita pasti ngerekomendasiin orang yang bagus. Kita anggap bagus. Betul. Kita percaya dia bagus. Iya. Itu pentingnya menjaga karakter dan nilai diri. Kan gue liat waktu itu diangkat-angkatin, bubarin. Bener. Lu pernah ngerasain itu nggak pengalaman di pada saat lo WO? Gak pernah, alhamdulillah ya. Belum pernah. Pernahnya diapain? Dimarahin aja ya. Bubar. Ada duit dikit, udah bagus. Besok lagi gitu nggak? Jadi memang semuanya tergantung perencanaan kita sih di awal. Jadi kalau kita manage dengan baik, insya Allah hal-hal yang itu ngikut nggak akan terjadi mudah-mudahan. Sampai sekarang masih berjalan? Masih berjalan. Kalau mau menghubungi WO-nya apa nama WO-nya? Air Organizer. Air. Jadi, ya. Air Organizer 15. Itu lu ngurusin apa aja? Semuanya wedding planner, wedding organizer, pokoknya semua kebutuhan tentang wedding dari A sampai Z bisa. Gue mau nanya nih, apa yang ngebedain WO Air dengan WO orang lain? Nah, itu tuh ya kan. Iya. Gue mau milih Air nih. Emang apa bedanya sama si yang asap? Api organizer gitu kan. Ini Air, ada api. Nah, apa bedanya sama api gitu? Pertama, butuh telepon orangnya dulu gak? Agak bingung. Apa deh? Gak gitu. Pertama kita itu
berdasarkan pengalaman yang sudah banyak Kak Reja. Jadi emang awalnya orang event organizer di air. Benar. Mungkin ya, ini mungkin di WO lain berdasarkan pengalamannya KRI nggak tahu, tapi KRI bisa pastikan di air organizer itu kita sudah punya pengalaman untuk memanage sebuah event. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita itu men-treat si klien ya atau calon klien ya, klien WO itu kita men-treatnya seperti mereka itu keluarga kita sendiri. Jadi si pengantin tuh KRI anggap itu adik KRI sendiri, orang tuanya KRI anggap itu orang tua KRI sendiri. Nah itu yang KRI selalu bilang ke teman-teman tim, kita harus men-treat mereka seperti keluarga kita sendiri. Jadi apapun yang terjadi kita akan lakukan yang terbaik pada saat hari H. Jadi kerjanya nggak akan ngedumel Kak. Ya Kareja bayangin adik Kareja nikah ya, pasti kerjanya ikhlas dong. Iyalah, nggak akan ngedumel walaupun panas walaupun capek. Nah itu kalau misalnya teman-teman pakai air organizer. Itu Google aja ya. Ya. Tapi memang harus air ataupun WO itu harus ganteng-ganteng tinggi-tinggi kan menurut lo? Nggak juga sih. Apa memang harus good looking? Apa memang harus muli menghanai? Enggak ya? Sebenarnya nggak juga. Yang penting itu adalah attitude yang pertama. Attitude itu jauh lebih penting daripada penampilan tadi. Daripada ganteng. Jadi karena ganteng cantik relatif kan. Betul. Yang penting adalah rapi. Kalau rapi kan kita bisa ngelihat ada yang berantakan ada yang rapi. Jadi bukan masalah ganteng cantik, karena ganteng cantik relatif. Tapi kalau rapi sudah positif rapi gitu loh. Makanya kita lebih mengedepankan attitude. Rapi, kesopanan itu nomor 1. Attitude is everything. Mantap, attitude is everything. Jadi semua ilmu yang lu dapatkan dari SMA itu memang benar. Ini runutannya banyak. Benar. Bahkan Jadi dipakai di WO pun ya. Semuanya itu ada benang merahnya. Ada benang merahnya Kareja. Makanya ketika kita buka air organizer, poin utamanya adalah sudah dapat. Jadi keunggulannya apa? Kenapa harus pakai air? Iya, berarti bedanya itu ya. Bedanya image itu dengan WO yang lainnya. Dia nggak ngambil good lookingnya aja, tapi ya gua punya anggota yang attitude yang mantep, attitude yang baik, bisa yang kita pastikan dan menganggap apapun acara yang ada di wedding itu adalah bagian acara kita juga. Gitu. Keluarga kita sendiri ya. Iya, pasti kita kalau acara keluarga ya gimana gitu sama keluarga pasti mau kasih yang terbaik. Iya. Apapun masalahnya, apapun yang terjadi, so must go on. Walaupun agak gini, aduh, bapak ini udah ruang VIP itu kan masih. Iya. Ada gitu tim kita kan gitu ya. Bener. Pas itu dibilangin malah marah-marah ya, tapi kita tetap sabar karena keluarga gitu. Keluarga kita sendiri. Walaupun kalau udah selesai ya udahlah kita gunjul gitu ya kayak. Iya. Terakhir sih Kak, menurut lo. Tapi kan orang itu kan banyak sih ya. Gue pertanyaan terakhir nih. Menurut lo pemuda ataupun anak-anak muda sekarang yang kerja mentingin uang aja itu bener nggak? Kerja udah mikirin uang aja kan banyak kan? Kerja nih gue pengen cuan aja lah, bodo amat kerjaan. Jadi ya menurut lo perlu nggak pemikiran yang seperti itu? Anak-anak muda sekarang kerja gue mentingin uang aja lah. Uang itu penting ya, uang itu penting, cuman dalam karir justru kebalik. Kalau kita ngejar uang di depan, justru kita harus ngejar karya dulu di depan. Ngejar karya dulu sih. Nah, jadi uang itu akan mengikuti karya kita. Jadi uang itu mengikuti karya kita. Benar. Jadi kita dibayar berdasarkan karya kita, berdasarkan skill yang kita punya. Jadi semakin skillnya tinggi, uangnya akan semakin besar. Terbalik, kalau skillnya rendah, uangnya akan rendah gitu. Jadi kalau kita cuma ngejar uang, nggak ngejar skill, ya uangnya segitu-segitu aja. Gajinya UMR aja udah. Iya, 2,7 aja. Segitu lah. Segitu aja lah ya. Karena skillnya cuma segitu. Makanya penting untuk anak muda itu kejar skill. Perbanyak soft skill gitu. Jadi Kairi sering bilang tuh jangan cuma belajar di dalam ruang kelas, tapi belajar juga di luar ruang kelas. Gitu Kairi ya. Karena ketika udah
kaya ataupun mengupgrade diri, nilai diri, Benar. itu akan selaras dengan Uang yang kita dapat kan? Benar. Itu yang gue rasain sih sebenarnya. Alhamdulillah, terima kasih Happy Institute. Terima kasih Bang Yo. Iya kan? Senior kita itu loh. Iya, tepuk tangan dulu. Luar biasa ya. Ya, mungkin itu aja Kak Eri ya. Siap. Ada statement untuk kata-kata motivasi bagi anak-anak muda yang masih galau mungkin menentukan. Ini kan banyak yang baru lulus SMA nih Kak. Benar-benar. Baru lulus SMA, mungkin bulan Juli ada yang baru masuk SMP masuk SMA, ada yang SMA udah masuk kuliah. Iya. Dan ada yang mungkin mencapai kegiatan, udah yang kuliah nih, nggak masuk Unila ataupun nggak masuk negeri, ada yang masuk polisi nggak terima, itu ada pesan nggak dari mereka? Mungkin satu pesan ya. Wah, 15 pesan juga nggak ada satu pesan. Untuk teman-teman semua, apalagi untuk adik-adik SMA, mahasiswa. Jadi menurut Kak Heri ini Kak Reja, 1000 teman itu kurang. 1000 teman? 1000 teman itu kurang. 1 orang musuh itu kebanyakan. Nah, ini harus ditanamkan. Jadi jangan cari musuh, perbanyak teman. Jadi ingat-ingat, 1000 teman itu kurang, 1 musuh itu kebanyakan. Nah, karena apa? Karena kita butuh networking, kita butuh banyak teman. Semua karir yang Kak Heri punya saat ini, dari bisnis, pekerjaan, semuanya itu networking, pertemanan.